bersama aku di Aroma Sukma PMD. Nah, kali ini aku bakalan bagiin tips cara buat mendaki gunung khusus kalian teman-teman rekan disabilitas, terutama teman disabilitas tunadaksa. Nah, sebelumnya aku bakalan kupas tuntas nih, kenapa sih aku harus bagiin tips ini gitu kan. Nah, jadi perlu kalian tahu kan aku awalnya adalah orang atau wanita yang non disabilitas, dan aku baru disabilitas tepatnya 2 tahun yang lalu kan. Nah, penasaran kenapa aku bisa disabilitas? Kalian bisa tengok di channel aku yang di sini dengan judulnya yang seperti ini. Kalian bisa tengok di situ aku jelasin kenapa sih aku bisa sampai disabilitas kayak gitu. Oke, skip biar nggak panjang-panjang, lebar kali, tinggi kali, apapun. Jadi aku bagiin tips ini karena selama 2 tahun terakhir ini teman-teman, aku itu selalu belajar dan berusaha buat eksplorasi diri aku lagi. Karena kan tentunya mendaki gunung itu adalah hal yang cukup membutuhkan sekali banyak pelajaran tentunya, terutama bukan tenaga aja sih. Jadi harus butuh materi, harus butuh pikiran, dan semuanya kita lakukan pada saat kita memang suka ke gunung gitu kan. Nah, karena aku orangnya suka daki gunung sebelum aku kecelakaan, dan sampai pada akhirnya aku pun kecelakaan. Dan awalnya aku juga ragu sih, bisa nggak sih daki gunung gitu kan, masih bisa nggak sih daki gunung lagi gitu. Itu terus aku pikirin gitu kan, sampai aku benar-benar berani mencoba gitu kan. Nah, selama aku mendaki gunung pun, aku selalu menerapkan beberapa hal teman-teman. Kunci utama aku selama ini itu ada 5 hal. Yang pertama yang wajib kalian tahu adalah mendaki gunung bersama teman-teman disabilitas, atau terutama bagi kalian disabilitas yang mendaki gunung, kalian harus wajib memenuhi persyaratan 5 hal ini gitu. Jadi untuk tips yang pertama dari aku adalah kalian butuh seorang pendamping, bukan seorang, maksudnya tim pendamping. Pendamping itu minimal 3 atau 2 orang tentunya, wajib lah, jangan sampai 1 orang, minimal harus 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena dengan kondisi kalian disabilitas, terutama tunadaksa, itu akan mempersulit kalian, terutama kalau kalian gak ada teman gitu kan. Nah, it's okay lah, dulu aku orangnya suka banget solo trip gitu kan. Cuman kalau dengan kondisi seperti ini aku gak berani lagi teman-teman buat solo trip. Kenapa? Karena aku peduli dengan keselamatan aku paham dengan bagaimana sih akibat atau resiko yang aku dapatkan jika aku memaksakan solo trip sendiri gitu. Jadi minimal aku selalu mengajak 2 atau 3 teman aku gitu kan. Mereka sebaris bagaimana sih gitu kan. Jadi mereka ada yang di depan aku, mereka ada yang di belakang aku, dan ada yang di samping aku gitu. Dan mereka semua selalu mensupport aku seperti ini gitu. Jadi mereka gak pernah membiarkan aku sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita di gunung, tentunya kan jalur juga seperti itu kan, kita juga paham gitu kan gimana medan di gunung. Nah, gimana medan di gunung itu seharusnya mengajak kita sebagai teman-teman disabilitas lebih aware pada dirinya sendiri maupun timnya. Jadi kita harus benar-benar saling menjaga satu sama lain teman-teman. Jadi jangan sampai dengan kalian setim itu kalian menyusahkan satu sama lain kayak gitu. Jadi tujuannya itu apa sih? Kalau sebenarnya pada saat kalian jalan, kemudian teman disabilitas kalian tuh mungkin mau jatuh ke depan, teman kalian yang di belakang bisa memegangi, atau mungkin yang di depan bisa standby, atau mungkin yang di samping bisa selalu sigap merespon kondisi tubuh kalian apabila mau jatuh terpleset kayak gitu. Jadi itu adalah tugas utama buat teman-teman yang mungkin mau mendampingi, atau mungkin buat teman-teman disabilitas yang mau mendaki gunung, adalah yang pertama wajib cari teman pendamping yang benar-benar harus memahami kalian, terutama memahami disabilitas kalian dan memahami bagaimana caranya untuk merespon kalian pada saat di gunung. Itu sangat wajib sekali. Dan kemudian untuk tips yang kedua dari aku adalah jangan bawa beban berat. Utamakan kalian bisa menyewa porter jika memang di gunung tersebut ada porter, atau jika memang tim kalian ini adalah tim yang support atau teman yang benar-benar menerima kalian apa adanya, teman kalian sukarela untuk membawakan barang kalian, tuh malah alhamdulillah banget, bersyukur sekali gitu kan kalian dipertemukan dengan teman-teman seperti itu. Jadi kalian kalau memang tidak ada teman seperti itu nggak perlu khawatir guys, masih ada porter. Jadi kalian bisa gunakan jasa porter, kalian bisa mencarinya di setiap link pada saat kalian mau gunung mana. Kalian wajib itu, karena
Kenapa sih aku nggak menganjurkan kalian buat membawa alat-alat gunung gitu tentunya? Karena itu sangat berdampak sekali buat menghambat perjalanan kalian tentunya gitu kan. Karena secara logika pun untuk aku selama ini yang sudah hampir 1,5 tahun mau 2 tahun disabilitas guys, sudah 2 tahun nih ya sudah 2 tahun disabilitas. Dan sampai saat ini pun aku mendaki gunung nggak berani buat bawa beban berat gitu kan. Pernah sekalipun bawa beban berat seperti ini, tapi apa yang aku dapatkan? Aku lebih mudah capek, kemudian aku lebih menghambat perjalananku, bahkan aku lebih mudah nyungsep itu bisa ke depan atau mungkin geblak ya kalau ke belakang karena keberatan beban gitu loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mendaki gunung jangan sampai bawa beban gitu, minimal daypack lah, it's okay gitu kan. Mungkin tas lempang buat tempat handphone kalian atau mungkin dompet dan alat emergency kalian yang nggak terlalu berat gitu kan. Karena mood aku, teman-teman disabilitas pun, terutama tunadaksa seperti aku pun buat berjalan pun sudah sulit karena aku kan pakai kruk yang ada di ketiak kan teman-teman. Jadi semisal aku memakai tas lempang seperti ini, nah semisal aku memakai tas seperti ini, walaupun ini tuh beratnya nggak sampai berat sekali, yaitu sekitar 45 liter aja, itu pun juga bisa menghambat di tubuh kalian teman-teman. Jadi pastinya itu susah gitu kan, di sininya kalian tuh pasti akan susah sekali kayak gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita supaya kita itu lebih mempermudah pola jalan kita? Ya udah, kita nggak usah bawa ini, sebisanya jangan sampai. Kalau memang kalian nggak dapet tim yang bisa membawakan barang-barang kalian, kalian wajib sewa porter kayak gitu tuh buat keamanan kalian sendiri kayak gitu. Dan kemudian untuk tips aku yang ketiga adalah seringlah berolahraga guys. Olahraga itu tentu banget karena kalian pasti tahu kan, mendaki gunung itu bukan hal yang mudah, butuh banyak sekali tenaga, butuh banyak sekali ekstra di tubuh kalian gitu. Jadi kalian harus bener-bener mempersiapkan itu dengan baik gitu kan. Nah, kalau buat teman-teman disabilitas itu aku lebih menganjurkan adalah olahraga 2 kali lipat dari teman-teman non disabilitas. Kenapa? Karena bagi aku, kita sudah disabilitas jadi harus lebih membutuhkan tenaga yang banyak, lebih membutuhkan banyak tenaga ekstra kan tentunya. Jadi bedanya seperti ini teman-teman, kalian semisal teman-teman dari non disabilitas adalah olahraga setiap hari 1 jam sekali, buat kalian teman disabilitas adalah 2 jam atau 3 jam, itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena tentunya itu akan membuat tubuh kalian tuh lebih sehat, membuat tubuh kalian lebih kuat tentunya, dan membuat tubuh kalian tuh bisa mempersiapkan nanti resiko-resiko apa yang akan kalian hadapi pada saat di gunung gitu kan. Nah, kalau aku pun sendiri selama ini sebelum aku mendaki gunung, aku selalu berusaha buat latihan, yaitu seperti jalan kaki. Jadi karena kebetulan adalah dari tempat kosku ke kantorku ada jalan sekitar beberapa meter, berapa 500 meter atau 1 kiloan lah, aku selalu jalan gitu kan. Kenapa aku lebih memilih jalan? Karena itu sembari buat melatih aku gitu kan. Kemudian aku juga sering sit up, back up, push up. Intinya aku minimalisir sebelum aku gunung aku harus olahraga gitu. Jadi biar aku juga kuat di bagian tangan aku, di kaki aku, walaupun aku jalan dengan 1 kaki aja. Dan kemudian walaupun aku jalan dengan tongkat, jadi aku harus menguatkan dengan otot tangan aku kayak gitu sih guys. Jadi jangan pernah lupa buat olahraga selalu. Dan kemudian untuk yang keempat adalah tips dari aku, kalian harus memahami estimasi waktu gitu kan. Nah, estimasi waktu kenapa penting sekali sih? Jadi estimasi waktu itu bertujuan untuk kalian bisa mencapai target kalian. Karena ada juga kan teman-teman yang mendaki gunung itu ada punya target buat ke puncak gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang mau mencoba kan harus memiliki estimasi waktu. Misal kalian di gunung A nih, kalian mau mendaki gunung ini, butuh berapa hari sih kalian buat ke sana? Dengan kondisi kalian seperti ini kan juga harus memahami gitu kan. Semisal dalam 1 jalur di pos 1 sampai pos 2 orang normal pun membutuhkan jarak waktu 1 jam, kalian harus melebihkan itu gitu kan. Jadi buat antisipasi untuk formager juga, jangan sampai kalian juga nggak memperdulikan tim dan kesehatan kalian sehingga kalian terlalu mengejar target kalian kayak gitu. Jadi harus paham estimasi waktunya ya guys. Dan kemudian tips yang terakhir adalah tips yang kelima, dan ini juga mungkin akan berfungsi sekali buat teman-teman yang disabilitas mau mendaki gunung atau buat teman-teman yang pengen jadi pendamping untuk rekan-rekan disabilitas. Yang kelima adalah tips aku, pahamilah medan.
Kenapa memahami medan? Sebelum kalian mendaki gunung, kalian harus wajib tahu nih guys, di gunung A itu jalurnya seperti apa sih, supaya kalian bisa antisipasi nih sekiranya nanti pada saat di jalur ini kira-kira dengan membawa aku yang disabilitas, kemudian kalian mengajak teman disabilitas, apa sih yang harus kalian persiapkan gitu kan. Jangan sampai pada saat nanti kalian di gunung itu kalian nggak punya, ibaratnya nggak punya pikiran atau mungkin nggak punya jalan buat menempuh itu gitu. Jangan sampai, jadi harus pahami dulu medannya. Kalian bisa lihat tutorial itu lewat YouTube, kemudian lewat review-review teman-teman yang pernah mendaki ke sana, atau mungkin bahkan orang-orang yang sebelumnya sudah ahli di perjalanan tersebut gitu. Nah, untuk kalian yang teman-teman disabilitas, kenapa sih perlu untuk memahami jalur? Karena jalur itu penting teman-teman gitu kan. Jadi supaya kalian itu nggak buta akan jalur nanti itu gimana kayak gitu. Nah, dan sedikit tips buat kalian untuk teman-teman disabilitas tunadaksa, terutama buat yang membuat atau yang pakai tongkat. Jadi kalian harus paham nih, pada saat kita di posisi turunan, kita itu harus posisi badan kita seperti apa. Jadi usahakan posisi kita agak lebih sedikit ke belakang supaya kita nggak mudah untuk terjatuh gitu. Dan kemudian buat kalau kita posisi di tanjakan gitu kan, di tanjakan kita posisinya harus seperti apa, itu kan juga harus pahami. Jadi usahakan kalau pada saat kita posisi tanjakan, tubuh kita lebih condong ke depan gitu kan, tapi jangan terlalu ke depan karena nanti akan mudah nyusap gitu. Nah, ya harus benar-benar diseimbangkan antara posisi tubuh kalian, posisi jalur, dan juga posisi dengan keadaan kalian seperti apa kayak gitu. Itu tadi tips dari aku. Intinya buat kalian teman-teman disabilitas yang mungkin pengen mendaki gunung, coba jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Intinya tetap ingat keselamatan diri kalian, tetap siapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai itu merugikan diri kalian sendiri, tim maupun orang lain kayak gitu. Dan kemudian tetap selalu jaga safety-nya masing-masing, terutama dengan keadaan apapun, karena alam bebas adalah alam yang tak terduga teman-teman. Jadi kalian harus selalu berusaha buat rendah hati juga, berusaha buat selalu memahami bahwa alam itu harus selalu kalian jaga, jangan sampai dirusak dan jangan sampai membuat alam itu marah kepada kalian kayak gitu. Dan tetap jaga pendakian kalian sebaik mungkin. Semoga tips ini nanti bermanfaat buat kalian yang pengen mendaki gunung tetapi terhambat dengan kondisi kalian. Intinya buat kalian yang mendaki gunung disabilitas apapun, aku yakin tuh pasti bisa guys, asal kalian benar-benar ingin mencoba, berusaha buat melengkapi safety kalian dan yakin. Intinya itu. Buat lagi tips yang terakhir adalah kalau kalian memang disabilitas selain yang ada di aku, disabilitas daksa tentunya, ini kan harus selalu mengajak orang-orang yang terpercaya guys, karena itu untuk kunci utama kalian kayak gitu. Terima kasih, mungkin ini saja tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan intinya tetap bahagia selalu dan tetap safety first di setiap pendakian kalian. Sampai ketemu di pendakian dan cerita selanjutnya ya guys. Thank you.